Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita teruskan kebaktian kita untuk minggu ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita sekarang sama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita terus menaikkan pujian kepada Tuhan, menyatakan puji-pujian kebesaran Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kita katakan bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Haleluya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perkara yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang termanis di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walau apapun yang berlaku di dalam hidup kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Karya terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Allah perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Engkau Tuhan Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan
Shalom jemaat Tuhan. Jadi puji Tuhan sekali lagi kita bertemu dalam ibadah minggu ini. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita sekali lagi tunduk kepala kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur, hormat, kemuliaan kami kepadamu, karena pada hari ini kami berkesempatan untuk beribadah bersama-sama dan lebih-lebih lagi mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ini semua adalah karena anugerah Tuhan sendiri, karena di tengah-tengah dunia yang sedang berhadapan dengan segala macam cabaran, Engkau tetap memberikan kami ruang dan kesempatan untuk belajar bersama-sama melalui firman-Mu. Oleh itu Tuhan, berkatilah firman Tuhan-Mu ini, supaya saat kami mendengarnya, kami mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini kita akan sama-sama melihat satu tema lagi, yaitu kali ini hati seorang hamba Tuhan, ya, hati seorang hamba Tuhan. Dan ini akan diambil berdasarkan kepada pembacaan 1 Tesalonika mulai bab 2 mulai ayat 1 sampai 12. Nah, untuk makluman kita semua, ya, setiap bidang mempunyai tuntutan dan keperluannya tersendiri, ya, baik secara akademik, maksudnya pengetahuan sekuler, maupun dari segi kerohaniannya atau spiritualnya, ya, yang melibatkan jiwa kita, emosi kita dan sebagainya, ya. Jadi sama juga dengan melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan bukan setakat memerlukan pengetahuan teologi semata-mata, walaupun memang itu sangat penting juga, ya. Tetapi juga memerlukan jamahan ilahi dari Tuhan, dan itu boleh dilakukan melalui pertobatan kita sehingga kita mengalami kelahiran baru, ya. Kelahiran baru ini penting sebab inilah yang akan mengubah manusia lama kita kepada manusia baru yang diperbaharui, ya. Karena hanya dengan manusia yang telah diperbaharui ini yang akan memampukan kita mengerti segalanya mengenai hati Tuhan, ya. Jadi dalam hal ini hati menjadi medan terpenting, ya, dalam perubahan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan, ya. Dan sehubungan dengan itu, yaitu aspek hati ini, bagaimanakah hati seorang hamba Tuhan, ya, yang mana membantu dia, menolong dia untuk melayani Tuhan. Dan itulah yang akan kita melihat bersama-sama. Jadi yang pertama adalah seorang hamba Tuhan mempunyai hati yang mana dia berani membayar harga. Apa maksudnya berani membayar harga ini? Yaitu yang pertama, sanggup menghadapi penganiayaan, ya. Berdasarkan kepada pembacaan 1 Tesalonika ini pasal 2 ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menunjukkan secara tidak langsung hatinya sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi dalam 1 Tesalonika pasal 2 ada 1 hingga 2 dikatakan di situ, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi jelas sekali di sini bahwa dalam memberitakan Injil, ya, Rasul Paulus seringkali mengalami penganiayaan, ya. Hal yang sama terjadi juga ketika dia di kota Tesalonika. Tadi dia menyebut tentang di kota Filipi. Sekarang dikatakan juga bahwa hal yang sama juga dialami di Tesalonika. Meskipun
ada hambatan dan tantangan yang berat, ya, dengan anugerah Tuhan Paulus tetap berani datang memberitakan Injil di Tesalonika. Malah di bagian yang lain juga ditulis ketika dia menulis kepada jemaat gereja di Korintus, di mana di situ Rasul Paulus berkongsi tentang kesusahan yang dialaminya di wilayah itu, ya. Penganiayaan menjadi amat teruk sehingga dia dan teman-temannya kehilangan harapan untuk hidup. Ini lebih jelas, untuk jelasnya saya baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 hingga 9, di mana dikatakan di situ, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, itulah harga yang perlu dibayar, ya, yaitu sanggup menghadapi penganiayaan. Mungkin hari ini kita tidak ada penganiayaan sedemikian rupa, ya, tapi saya percaya tetap ada harga yang perlu kita bayar apabila kita melayani Tuhan. Ya, sebab melayani Tuhan ini berarti kita mengutamakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita lagi. Jadi dalam hal ini, inilah cermin atau contoh hati seorang hamba Tuhan. Selain daripada dalam berani membayar harga ini sanggup menghadapi penganiayaan, itu juga bermaksud sanggup berjeri lelah. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 mengatakan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jeri lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil kepada kamu. Jadi dalam hal ini Paulus telah memberikan teladan dengan berusaha dan berjeri lelah bekerja. Ya, maksudnya di sini bukan saja dia berjeri lelah di dalam pelayanannya, tapi juga dia juga bekerja. Ya, untuk apa? Dia bekerja seperti membuat kemah, ya, untuk memenuhi keperluan hidup sendiri dan para rakan sekerjanya, supaya dalam memberitakan Injil mereka juga ada sumber pendapatan sendiri tanpa perlu menyusahkan orang lain. Ya, Rasul Paulus melakukan ini ketika tiba di Korintus, ya, bersama dengan satu pasangan suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla. Ketika dia masuk ke kota yang baru di Korintus itu, dia telah bersama dengan mereka mencari pasar, dan sementara itu juga mencari petunjuk Tuhan untuk pelayanan mereka yang seterusnya. Ya, dan sambil bekerja untuk menampung pelayanannya. Dan Alkitab menyatakan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 hingga 3 mengatakan, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Cassius Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, jadi itulah pengorbanan lain yang Rasul Paulus lakukan dalam dia melayani. Ya, bayangkan dahulu sebelum dia melayani Tuhan. Bayangkan dahulu ketika dia belum mengikut Tuhan. Dia tidak perlu pun kerja-kerja seperti ini, karena dia mempunyai segala kecukupan. Ya, dia seorang yang mempunyai pekerjaan yang baik, kedudukan yang bagus, keuangan yang kukuh. Ya, tetapi karena Tuhan, dia sanggup melepaskan semuanya. Walaupun untuk itu
ada harga yang perlu dia bayar, yaitu bukan saya menghadapi penganiayaan, tapi bertungkus lumus untuk mencari sumber nafkah kehidupan dan menampung pelayanannya. Nah, perkara yang kedua mengenai hati seorang hamba Tuhan adalah apabila dia melakukan sesuatu, dia hanya melakukannya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Ya, jadi kalau kita perhatikan sedikit mengenai perjalanan pelayanan Rasul Paulus, ya, menurut Kisah Para Rasul, Paulus melakukan 3 perjalanan misi, ya. Dan dalam perjalanan kedua diperkirakan sejauh 3.000 batu dia telah berjalan dalam pelayanan misinya, dan 2.000 batu diantaranya, ya, Rasul Paulus melakukannya dengan berjalan kaki. Wah, luar biasa, ya. Perjalanan yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 16 sahaja pun sudah menjangkau 740 batu, dan kemudian dalam pasal 15 lebih kurang 500 batu. Ya, Paulus melakukan perjalanan ini juga bukan dengan cara yang mudah karena melewati gunung bersalji, ya. Kadang-kadang melewati juga musim hujan, ya, dan juga melewati atau melalui daerah-daerah yang terkenal dengan perompak, penjahat dan sebagainya, ya. Jadi kita mungkin tertanya-tanya, apakah motivasi Rasul Paulus melakukan semua perjalanan pelayanan ini? Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, tujuannya adalah hanya satu, untuk apapun yang dia lakukan adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Jadi untuk tujuan ini, maka apabila dia melakukan sesuatu, tiada sebab yang lain, tiada dasar yang lain dia melakukannya selain pada tujuannya adalah untuk menyenangkan atau menyukakan hati Allah. Ya, begitulah cara dia memuliakan Tuhan. Ya, begitulah caranya dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, yaitu dengan melakukan sesuatu dengan menyukakan hati Allah. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 hingga 4 mengatakan, sebab nasihat kami tidak hadir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi Paulus menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan ini kepada dia. Jadi apabila dia melakukannya, ia memberitakan Injil tersebut bukan untuk mendapatkan pujian semata-mata atau mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi baik jemaat Tesalonika maupun Allah sendiri, ya, tahu dan menjadi saksi bahwa Paulus memberikan semua ini dengan motivasi yang benar. Dan untuk inilah Rasul Paulus berusaha bersungguh-sungguh tanpa paksaan, ya. Dia terus maju dalam pelayanannya, tidak ada yang memaksa dia. Karena apa? Kesukaannya adalah melakukan kehendak Allah. Karena dia tahu itulah yang menyenangkan hati Allah, yang dia sembah dan yang dia kasihi dengan sepenuh hati. Jadi oleh karena, ya, dia melakukan semuanya ini untuk menyukakan hati Allah, sudah pastilah juga ini bermaksud apabila dia melakukan sesuatu itu tidak bermaksud atau tidak mempunyai motif untuk mencari pujian manusia, ya, karena bukan itu yang dia cari. Dan ini jelas di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5 hingga 6 mengatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi,
Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi jelas sekali di sini bahwa walaupun dia ada alasan mengikut situasi pada waktu itu, karena kalau kita perhatikan orang-orang atau ahli-ahli Taurat kadang-kadang menjadikan jabatan mereka itu untuk mendapat pujian, ya, dengan segala macam pakaian yang lengkap, pembawaan yang menunjuk-nunjuk. Mereka membanggakan diri di hadapan ramai orang, ya. Tetapi Rasul Paulus tidak menjadikan, ya, kedudukannya sebagai rasul Kristus untuk tujuan tersebut. Dia tidak pernah terfikir untuk menjadikan itu untuk mendapatkan pujian, ya. Karena apabila dia ke Tesalonika, dia ke sana hanya semata-mata untuk memberitakan Injil, dan semuanya ini tidak sia-sia karena akhirnya Injil telah bukan saja diberitakan, tetapi telah diterima di hati orang-orang Tesalonika. Mengapa mereka menyambut Injil yang Paulus beritakan? Karena Paulus memberitakan Injil dan maksud yang murni, ya, tiada tipu daya, tiada motivasi atau maksud yang tersembunyi. Motivasi Paulus adalah agar semua orang mendengarkan Injil, itu saja. Inilah yang membuat dia terus melangkah, tidak peduli seberat apapun perjalanan yang ia harus tempuh. Jadi persoalannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah yang menjadi motivasi kita untuk melayani Tuhan? Di sini Rasul Paulus mengajar kita supaya kita harus memiliki motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk itu kita perlu berusaha melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Allah, menyukakan hati Allah, dan bukannya mencari pujian dari manusia. Karena hanya dengan memiliki motivasi yang sedemikianlah, ya, kita dapat menghadapi apa saja masalah, tantangan di hadapan kita. Dan dalam semuanya itu kita akan tetap setia dan giat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Oke, jadi selain pada itu, hati seorang hamba juga apabila dia melakukan sesuatu, apalagi dalam melayani, semuanya dia lakukan karena kasih. Nah, ada banyak pengertian kasih sebenarnya, tetapi kita hanya akan melihat konteks 1 Tesalonika ini, dan di sini Rasul Paulus menggunakan dua perbandingan mengenai kasih yang dia maksudkan di sini. Yaitu yang pertama adalah seperti kasih seorang ibu merawat anaknya, ya. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 hingga 8 mengatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, dia telah melayani, mengajar dengan penuh kasih dan keremahan serta rela berbagi hidupnya dengan jemaat di Tesalonika. Ini samalah seperti kasih seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, ya. Dia telah melayani mereka dengan penuh kasih sayang, melakukan tugas-tugas sebagai seorang ibu rohani, ya, dalam konteks ini sebagai ibu rohani kepada semua anak-anak rohaninya, yaitu jemaat di Tesalonika. Jadi diperhatikan di sini bahwa seorang ibu mengasuh dan merawat, dan itulah yang dia telah coba usahakan, ya, ketika dia mengasuh, yaitu menyediakan pengajaran-pengajaran, ya, bukan saja daripada pengalamannya, tapi daripada bagaimana Tuhan telah mengajar dia, tapi juga merawati bagaimana dengan cara
berusaha menyampaikan pengajaran-pengajaran apabila anak-anak rohaninya, jemaat-jemaatnya berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat dan sebagainya. Apabila ada perselisihan, pergaduhan sama mereka, apabila ada perkara-perkara yang coba memecah belahkan mereka, maka Rasul Paulus siap dengan segala nasihat, tunjuk ajar, dan tidak kurang juga kadang-kadang teguran dan sebagainya. Tapi semua yang dilakukan karena dia mau jemaat ini kembali kepada kebenaran. Itulah yang dia coba lakukan sebagai seorang yang mengasihi mereka, yaitu anak-anak rohaninya. Selain daripada itu, dia juga menggunakan satu lagi perbandingan. Kalau tadi ibu, sekarang bapak, ya, yaitu seperti bapak, seorang bapak menasihati anaknya. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 hingga 12 mengatakan, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jelas sekali di sini bahwa Paulus juga bagaikan seorang bapa yang tegas dan penuh disiplin terhadap anak-anaknya. Ia menasihati dan menguatkan mereka secara pribadi di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ia mendorong mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah memanggil mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan kemuliaannya. Walaupun kadang-kadang pendisiplinan ini ya kadang-kadang sedikit keras juga, ya, tetapi sekali lagi apabila dia lakukan ini, ya, sama ada dia menjadi seperti seorang ibu atau seorang bapak bagi jemaat-jemaatnya, dan sama ada dia lakukan itu dengan cara yang lembut atau dengan cara yang sedikit bersifat pendisiplinan, semua itu dilakukan karena kasih. Ya, itulah hati seorang hamba Tuhan. Ya, dia melakukan. Tapi walaupun mungkin caranya berbeza, penyampaiannya berbeza, tapi tujuannya hanya satu. Semua yang dilakukan karena kasih. Samalah dengan kita sebagai ibu bapak. Kadang-kadang kita memarahi anak-anak kita, kadang-kadang perlu memukul juga mereka. Tetapi kenapa kita lakukan semuanya itu? Ya, sebab saya percaya bagi ibu yang benar-benar mengasihi, ibu bapak yang mengasihi anaknya, itu perlu kita lakukan untuk pengajaran, pendisiplinan mereka, daripada mereka dibiarkan terus semakin jauh dalam kesalahan mereka, semakin jauh di dalam kesilapan mereka. Jadi kita harus mempunyai hati yang sedemikian sebagai seorang hamba Tuhan. Apabila kita diperlukan untuk mengajar, lakukan itu, tapi dengan syarat, dengan kasih. Jadi sebagai kesimpulan, dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 10 mengatakan, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ini memang satu ungkapan yang sangat berani daripada Rasul Paulus, karena dengan yakin menyatakan dia tidak perlu membuktikan apa-apa mengenai bagaimana dia benar-benar memiliki hati seorang hamba Tuhan. Allah dan jemaat di Tesalonika sendiri menjadi saksi tentang semua mengenai kehidupannya sebagai hamba Tuhan. Keyakinan Rasul Paulus ini berdasarkan bagaimana dia telah benar-benar mempersembahkan dirinya kepada kehendak dan penyerahan total kepada rancangan Tuhan. Segala yang bertitik tolak dari dirinya sekarang telah dia lepaskan. Ya, sebaik saja dia telah menemukan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi dalam hidupnya. Ya, baginya sekarang hatinya hanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, dan apapun yang dia lakukan segala-galanya untuk Tuhan.
Persoalannya adalah bagaimana dengan kita. Kita telah memiliki Kristus dalam hidup kita dan melayaninya. Persoalannya adalah adakah kita melayani juga seperti Rasul Paulus, yaitu melayaninya dengan hati seorang hamba. Harapan saya untuk kita semua, milikilah hati seorang hamba yang melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kami memerlukan hati seorang hamba. Karena hanya dengan cara ini kami akan dapat melaksanakan kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kami tanpa ragu-ragu dan tanpa rasa dipaksa. Karena kami percaya semua yang kami lakukan ini adalah apa yang sepatutnya kami lakukan sebagai orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Oleh Tuhan, sekali lagi berikan kami hati seorang hamba, karena kami percaya hanya dengan memiliki hati yang sedemikian kami boleh mentaati seluruh kehendak-Mu untuk melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segenap jiwaku. Sedang jemaat Tuhan, sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Coba berkat daripada Tuhan, sentuh Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi berdiri, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terus memuji Tuhan, kami mau bersyukur dalam kehidupan kami. Yesus, Kau dasar yang teguh. Haleluya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku besar.